Halo, selamat pagi Kakak Kina, Kakak Kavi. Langsung aja ya. Siapa di sini yang udah mandi? Iya. Kakak Kina mandi sama siapa Kakak Kina? Sama MA apa sama papa apa sendiri mandinya? Oh, sendiri. Wah, hebat Kakak Kina. Kalau Kakak Kavi mandinya sendiri apa sama MA? Oh, sendiri juga. Hebat Kakak Kavi. Hebat ya, udah pada bisa mandi sendiri. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Ting tong. Tadi Kakak Kina sama Kakak Kavi mandinya gosok gigi enggak? Gosok gigi enggak? Ayo. Oh, gosok. Coba panggil huruf giginya. G-I, G-I, gigi. G-I, G-I, gigi. G-I, G-I, gigi. Wah, hebat Kakak Kina sama Kakak Kavi. Coba apa namanya? Siapa yang tadi mandinya sampoan? Wah, pada sampoan semua ya. Iya. Terus siapa yang tadi bersihin kuku, gunting kuku? Hayo, siapa? Wah, Kina. Wah, coba Kina panggil huruf kuku. K-U, K-U, kuku. K-U, K-U, kuku. K-U, K-U, kuku. K-U, K-U, kuku. Wah, rajin kakak ya. Coba yang tadi udah gosok gigi, Bu Guru mau lihat giginya dong. Ting, iya, udah putih, udah bersih ya. Oh iya, Kakak Kina sama Kakak Kavi pergi jalan-jalan nggak sama mama, sama papanya? Ah, pergi jalan-jalan. Naik apa? Naik apa? Naik mobil, apa naik kapal, apa naik motor pergi jalan-jalannya? Naik kapal. Wah, jalan-jalan kemana kak? Naik kapal kak? Oh, ke Bali. Coba kita panggil sama-sama yuk. Kapal, huruf kapal apa? K-A-P-A-L, kapal. K-A-P-A-L, kapal. K-A-P-A-L, kapal. Yeay, rajin ya kakak. Pas Kina sama Kakak Kavi pergi jalan-jalan, pada makan gak di kapal? Iya, makan apa? Makan roti apa makan nasi? Makan roti. Iya. Coba panggil huruf makan apa aja, ayo. M-A-K-A-N, makan. M-A-K-A-N, makan. M-A-K-A-N, makan. Wah, rajin kakak ya. Coba sekali lagi dong, Bu Guru mau denger panggil huruf kapalnya apa? K-A-P-A-L, kapal. K-A-P-A-L, kapal. K-A-P-A-L, kapal. Coba kakak Kavi, Bu Guru mau denger suaranya yang kenceng. Hurufnya makan apa? M-A-K-A-N, makan. M-A-K-A-N, makan.
Sampai di sini dulu ya belajarnya, besok dilanjut lagi. Dadah. Oke, saya akan lanjut untuk ke pertanyaan yang poin-poinnya. Itu ada yang A, itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan Bimba A-I-U-E-O distancing learning. A-I-U-E-O distance learning berarti itu dia adalah dimana pembelajaran secara jarak jauh tanpa bertatap muka dan melalui video Zoom, WhatsApp. Secara pertemuannya itu secara virtual, jadi tanpa tatap muka. Jadi kita menggunakan sosial media, menggunakan secara virtual di rumah masing-masing karena emang masalah pandemik ini. Jadi kita melakukan distance learning, belajar di rumah gitu. Dan untuk nomor 2 itu adalah apa perbedaan Bimba A-I-U-E-O distance learning dengan Bimba A-I-U tatap muka. Kalau yang distance learning itu kan kita tanpa ketemu, kita belajar di rumah, melalui virtual. Tapi kalau misalkan dengan Bimba A-I-U tatap muka itu berarti kita datang ke tempat bimbanya langsung, dimana kita belajar di unit bimbanya itu sendiri. Sedangkan kalau misalkan nggak tatap muka berarti kita belajar di rumah walaupun tatap muka tapi kita melalui virtual akun kayak gitu. Terus untuk yang nomor 3-nya itu adalah berapa lama durasi kegiatan Bimba A-I-U-E-O distance learning. Itu selama 40 menit. Dan yang keempat itu adalah jelaskan mengenai durasi waktu kegiatan Bimba A-I-U-E-O distance learning 30+10 menit. Setahu saya ya 5 menitnya itu untuk pembukaan seperti kayak pembukaan doa, nyanyi yang sebelum doa itu yang nyanyi jempol, angkat jari jempol, terus doa, terus nyanyi lagu Cinta Ananda, dan kita melakukan dialog sebentar. Dan 30 menitnya itu pembelajaran inti, dan untuk 5 menitnya itu adalah untuk penutup baca doa. Terus untuk yang nomor 5 itu apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan awal atau apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan awal atau pembukaan dan berapa lama durasi waktunya. Yaitu untuk pembukaan baca doa bernyanyi itu 5 menit. Untuk 30 menitnya itu kegiatan inti kayak belajar baca, nulis, berhitung. Nah untuk 5 menit terakhirnya itu dipakai untuk penutupan baca doa. Untuk yang nomor 6, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inti dan berapa lama durasi waktunya. 30 menit kegiatan inti, 5 menit penutup, dan 5 menit lagi juga pembuka. Apa saja. Nah, untuk nomor 7, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan akhir, berapa lama durasi waktunya, penutup. Ada. Untuk yang nomor 8 itu sama, kegiatan akhir penutup, berapa lama waktu durasinya. Dan untuk yang nomor 8 itu adalah apa prinsip dasar hal mandasar yang harus dijalankan dalam melaksanakan Bimba A-I-U-E distance learning. Mentor tetap menerapkan metode Bimba. Metode Bimba
metode bimbel yang seperti kayak fun learning, small step system, individual system gitu. Dan untuk yang nomor 9 itu kegiatan apa yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan Bimba AIUEO. Bimba AIUE dan Bimba AIUE tetap dapat membimbing atau menerapkan metode Bimba. Terus dan belajar selama membaca dan dapat meningkatkan kayak meningkatkan minat baca belajarnya juga si anak selama di rumah, karena emang kasus COVID-19 itu, jadi kita selama pandemi itu anak di rumah terus menumbuhkan minat baca dan minat belajar si anak. Dan untuk nomor 10-nya itu adalah kapan motivator harus memberikan motivasi atau reward kepada si anak. Reward atau itu tuh berarti kan setiap saat ya, ketika si anak bisa baca, ketika kita pengulangan, kalau ketika si anak disuruh pengulangan, berhitung, membaca atau menulis tapi dia udah berhasil, itu kita pasti akan kasih applause, kita akan kasih reward buat si anaknya itu. Dan kalau misalkan emang kalau dari ketentuannya sih itu 5 menit sekali. Dan untuk nomor 11 itu adalah kapan motivator harus melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas selama kegiatan belajar dan bermain berlangsung di dalam kelas. Karena kan ini motivator harus melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas, berarti kan selama kegiatan belajar dan bermain di dalam kelas motivator harus melakukan pengawasan. Takutnya kan kalau misalkan di Bimba unitnya langsung itu kan kita akan tahu ya, tapi kalau misalkan karena ini pertemuannya virtual, jadi mungkin si orang tuanya yang pengawasan. Kita juga sebenarnya kayak ngawasin lihat si anaknya itu, cuman kan enggak kayak keseluruhan gitu. Terus untuk yang nomor 12 itu adalah apa saja pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh motivasi. Pengawasan terhadap anak dilihat dari afeksi si anaknya itu. Kalau jika si anak senang, berarti kita sebagai motivator sudah bertahap melakukan atau menerapkan metode Bimba. Tetapi kalau misalkan jika si anaknya tidak senang, berarti itu kita belum bertahap secara penyampaiannya ke si anak itu. Berarti kita kurangnya di mana, harus belum penyampaian kitanya kurang, berarti kita juga harus ditanya penyampaian kita salah apa gimana. Kalau misalkan dari kitanya udah bener, berarti kita harus tanya ke anaknya menyanyi apa, kayak melalui karakter anak, kesukaan anak, jadi biar kita paham sama si anak itu, biar tahu gitu. Dan untuk yang nomor 13 itu adalah apa saja evaluasi yang harus dilakukan oleh motivator selama kegiatan bermain sambil belajar. Apa saja evaluasi yang harus dilakukan oleh motivator selama kegiatan bermain sambil belajar. Berarti kan mengevaluasi kegiatan bermain sambil belajar kita berarti bisa mengevaluasi ekspresi anak. Misal kita bisa lihat ekspresi anaknya itu senengkah dia, apakah dia nggak mau belajar kah, apa dia termasuknya bad mood. Terus setelah melaksanakan modul, kita mengevaluasi si anak itu dengan cara pengulangan, ditanya ulang lagi. Kayak misalkan kayak coba kak panggil huruf mobil, kayak gitu kan, misalnya gitu kan, kayak itu ya evaluasi. Terus kayak memberikan reward kepada si anak itu setiap 5 menit sekali. Terus mengevaluasi kognitif anak, mengevaluasi kognitif anak selama 10 menit. Dan untuk motivator mengarahkan anak kepada apa ya,
yang lebih aktif, motivator yang lebih aktif kepada kegiatan. Jadi si motivatornya itu menggerakkan si anak itu untuk lebih aktif. Jadi lebih semangat, lebih aktif ya sih. Untuk tugas di luar kelas hari ke-9 cukup di sini. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.